Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala nabiyyin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam aliman wa kafa bima ilma. Cara yang salah yang sering dilakukan orang-orang dan berakibat buruk pada saat sedang menghadapi permasalahan pinjaman online. Jadi ini banyak sekali orang yang salah ketika cara menghadapinya, mudah-mudahan Anda tidak termasuk di dalamnya. 1. Semoga bisa meringankan beban mental dan membantu untuk lebih tenang untuk orang-orang yang masih terjerat dan ketakutan oleh pinjol. Tanpa basa-basi, silakan disimak poin-poin di bawah ini. 1. Betah di zona depresi dan stres yang mengganggu kehidupan serta pekerjaan kita. Jadi kebanyakan orang hanya berkutat di situ, di masalah segala macam, memikirkan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikannya sendiri. Jadi betah, harus move on segera. Tanpa move on, Anda akan susah. 2. Menutup diri dan melakukan penyangkalan dan alasan, bahkan menyerahkan pasangan, kondisi, serta lingkungan kita itu. Jangan sampai Anda melakukan hal ini. Terus yang ketiga, terus mau dimaki-maki dan diintimidasi sehingga Anda stres dan depresi. Jadi Anda malah senang diintimidasi, didiamkan aja. Kalau seandainya seperti itu terjadi, lama-lama Anda akan depresi loh. Sebaiknya ketika pinjol nelfon, Anda terima baik-baik. Ketika dia sudah mulai memaki-maki, bilang Anda sudah bangkrut, sudah tidak bisa bayar, dan silahkan kalau Anda masih menyebar data dan yang lainnya, saya mungkin akan tunda pembayaran kepada Anda semua, dan saya niat mau bayar. Silahkan buatkan email Anda, nilai pokok Anda hanya mau bayar pokok, dikurangi yang sudah dibayar. Silakan nilai jumlahnya dan nomor rekeningnya akan kita bayarkan gitu, seperti itu. Terus bingung sampai mau jual organ tubuh atau bahkan mau bunuh diri. Saya mohon kepada siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, jangan sampai Anda lakukan ini hanya karena masalah hutang piutang. Hutang piutang itu urusannya hanya perdata, tidak akan masuk ke pidana. Pinjaman online ini adalah cara yang sangat konyol. Hanya karena pinjaman online Anda mengakhiri hidup Anda, kan bodoh gitu. Mau jual organ segala macam-macam, Anda tidak sendiri, banyak orang yang punya permasalahan yang sama atau lebih berat daripada Anda. Dan ketika Anda masih diberikan umur, diberikan kesehatan, itu rezeki yang terbaik gitu. Apalagi kalau Anda ada iman dan Islam, kalau Anda muslim ya, itu luar biasa. Jadi jangan berbuat konyol seperti itu. Biasa saja, yang penting Anda tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbau perdata, tidak tobat dan malah menjauh dari Tuhan, dan tidak juga mau berdoa. Jadi salah satunya adalah Anda tobat dulu. Jadi selesaikan tobat, tidak mau melakukan gali lubang tutup lubang lagi, tobat pada Tuhan, dan jangan jauh dari Tuhan gitu. Harus dekat juga dengan pasangannya, harus lebih mesra lagi, apalagi dengan Tuhan gitu. Jangan menjauh sehingga Anda tidak depresi gitu. Terus saat Anda ditelepon DC, Anda ditanya punya dana berapa, ini dan Anda menuruti DC untuk mencicil. Jangan mencicil apabila Anda belum menerima surat keterangan dari perusahaan pinjol itu sendiri yang menyatakan bahwa bunga dan denda Anda akan dihapuskan dan dihentikan. Bila Anda mencicil dan menuruti perkataan DC, Anda hanya akan membayar denda dan bunga tagihan Anda tidak akan selesai gitu. Dan kadang-kadang beberapa DC malah mengambil ke DC-nya sendiri uangnya, udah gitu oknum DC sendiri yang ngambil. Dan ketika Anda disetujui lunas boleh membayar pokoknya dikurangi dengan yang udah Anda bayarkan, Anda yakinkan harus dapat surat dari mereka semua, dari mereka resmi, udah gitu nilainya tercantum. Ketika jangan dibayarkan total dulu, Anda minta pembayaran 3 kali atau 2 kali itu, dan minta juga ke mereka bahwa disetujui dan akan dihapus, berjanji untuk menghapus buat surat itu. Kalau itu terjadi, Anda bayarkan, contoh angka hutang Anda tinggal 1 juta atau 1,5 juta gitu. Tadinya dia minta 5 juta, Anda nego sampai 1,5 karena udah bayar sebelumnya. Setelah itu Anda bayarkan 5.000, berkurang nggak di aplikasi? Kalau berkurang berarti benar. Besok lagi bayarkan, berkurang nggak, dan seterusnya. Kalau tidak mau dan Anda tidak punya uang, suruh aja mereka di email Anda, silakan minta nomor rekeningnya mereka dan persetujuan pokoknya karena Anda udah bangkrut gitu. Jadi seperti itu, dan Anda bilang bahwa WA ini akan saya tutup gitu. Saya akan buka hanya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Itu cara efektif sob. Terus gali lubang tutup lubang.
Auzubillah min dzalik, jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang, karena masalah DC sebenarnya pinjamannya nggak banyak gitu, dari mulai 500 sampai 1 juta sampai 2 juta, tiba-tiba karena gali lubang tutup lubang antara sama perusahaan pinjol online, akhirnya apa coba? Akhirnya membengkak gitu. Sampai ada yang 50 juta, 20 juta, 50 juta, sampai pernah ada yang 200 juta. Kalau nggak Anda tidak ingin hutang Anda menjadi besar, jangan pernah lakukan hal ini gitu. Jangan gali lubang tutup lubang. Mungkin awalnya berpikir meminjam untuk menutupi hutang Anda kepada pinjaman online, yang berujung Anda meminjam kepada pinjaman online lagi, apalagi ke pinjam jasa, ke pinjaman teman dan yang lainnya, untuk menutupi hutang pinjaman online yang telah dipercayakan dan Anda gunakan. Cara ini hanya akan membuat hutang Anda semakin bengkak dan berujung Anda tidak mampu gitu. Karena ini memang jebakannya mereka. Dan juga jangan pernah Anda juga mau minjam ke orang lain, ke siapapun, tetangga, gara-gara ini. Biarkan pinjaman online di situ aja, jangan sampai kemana-mana, sehingga tidak merusak hubungan kita ke saudara, ke tetangga, dan yang lainnya. Menggunakan jasa penghapus data ya. Ini banyak sekali ngomong bisa menghapus data, sebenarnya impossible ya. Singkat saja, sampai saat ini belum ada orang yang bisa menghapus data Anda dari pinjaman online, karena mereka membackup. Bila Anda yang mengaku bisa, mungkin sangat besar itu adalah penipuan dan akan mengeluarkan uang sia-sia gitu. Jadi banyak ketipu gara-gara itu, dan banyak email ke saya mengakukan seperti itu gitu. Jadi ternyata mereka tidak tanggung jawab gitu. Terus yang paling penting lagi, jangan melakukan tindakan untuk melunasi pinjaman online Anda. Jadi ada kapan hari satu saat di saat ini dia karyawan salah satu Indomaret atau apa dari Indomaret itu, akhirnya apa? Karena dia malu segala macam-macam, dia pakai uang itu padahal gak bisa kembalikan gitu. Dan itu bahaya sob. Jadi masuk ke ranah kriminal. Jangan sampai melakukan tindakan kriminal gara-gara hanya menutupi hutang pinjol. Jangan sampai sob. Auzubillah min dzalik gitu. Terus saat mengajukan keringanan, Anda menggantikan mencicil dengan minimal yang masih memberatkan Anda. Jadi jangan sampai mungkin ada sebagian dari Anda yang sudah mengajukan keringanan mencicil tagihan Anda, namun Anda mengajukan nominal yang memberatkan diri Anda sendiri gitu. Karena ngerasa kemampuan sebenarnya Anda mencicil terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Jangan lakukan itu, ajukan nominal yang sesuai dengan kemampuan Anda saja gitu. Jadi Anda tidak perlu, lebih baik Anda kecil aja, Anda tidak perlu merasa nominal yang diajukan terlalu kecil, bahkan mungkin hanya 100.000 atau 200.000 per bulan. Dan itu pun harus yakin, mengurangi jumlah ini aja. Cap kok gak bakal mau, ya itu kalau semakin gak mau semakin bagus kan gitu. Toh mereka tidak punya jaminan apapun, hanya data Anda. Jawab juga ketika mereka melakukan sebar data, berarti lunas sudah, bilang aja ke mereka seperti itu. Atau mereka menyetujui bahwa Anda hanya akan membayar pokok dikurangi cicilan Anda, dan Anda akan membayar ketika nomor virtual account-nya ada, dikirim ke emailnya Anda, atau mereka membuat surat pernyataan bahwa ini tidak akan menyebarkan data lagi dan akan menghapus datanya Anda gitu. Terus terakhir, lalu bagaimana cara yang benar untuk menyelesaikan hutang-hutang ini gitu, hutang-hutang Anda ini. Jadi soal pinjaman online ini, Anda bisa gabung ke WA Group SKDA. WA saya aja 081557504 kali, ikuti petunjuk. Di situ ada grup, ada segala macam-macam. Anda kalau yang bulan-bulan pertama Anda nanya, sisanya untuk saling membantu gitu. Tanpa saling membantu percuma gitu. Karena kemampuan SKDA juga terbatas sob. Kalau ada kelebihan dana dan Anda minta didampingi, silakan. Mungkin ada pengeluaran uang di situ, tapi ya tidak terlalu besar juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semua. SKD tetap gratis, dan Anda kalau mau nanya silakan. Kalau memang gimana mau cerita macam-macam, email aja ke email saya ridwanbali.com@gmail.com, tapi ceritakan kronologi kejadiannya gitu. Dan Anda ikuti aja, subscribe dan ikuti YouTube channel saya Ridwan Bali atau IG saya Ridwan Bali /SKDA gitu. Demikian ya saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.